Melanjutkan film yang kemarin, yakni film Assassination Classroom Graduation. Bagi kalian yang belum nonton season 1, linknya ada di deskripsi ya. Sebelumnya saya peringatkan nih, kalau konten ini full spoiler, saya sarankan untuk nonton filmnya secara utuh. Nah, bagi kalian yang suka dengan konten spoiler, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Nah, sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Oke. Film diawali oleh seseorang yang tertangkap oleh pihak organisasi gelap. Dan setelah itu, scene berpindah ke kelas 3E, di mana Koro Sensei sedang menanyai cita-cita para muridnya. Sekolah mengadakan sebuah festival di mana para murid diwajibkan untuk mengikutinya. Lalu pemerintah meminta pembunuh bayaran yang bernama Red Eye. Dia seorang penembak jitu kelas kakap, di mana orang itu sudah membunuh banyak orang dengan sekali tembak. Namun kali ini yang ia lawan adalah monster gurita yang mempunyai kecepatan 20 mach. Adu kecepatan antara Red Eye dan Koro Sensei pun terjadi. Namun apa yang terjadi? Si Red Eye malah kena mental karena Koro Sensei tiba-tiba ada di depannya. Si Red Eye ini sudah muak dan lelah, di mana ia sedang sendirian dan lalu ia didatangi oleh Koro Sensei. Si Red Eye mengira dirinya akan dibunuh oleh Koro Sensei pun pasrah. Namun Koro Sensei membiarkan dia dan malah berterima kasih dengan senang hati sudah mengikuti kegiatan festival ini. Setelah menceramai Red Eye, Koro Sensei pergi untuk menyelamatkan murid-muridnya yang sedang dirundung dan dilecehkan oleh para murid-murid SMA. Keesokan harinya ada Kayano yang sedang menjemur kain dan dia dengan ramah meminta bantuan kepada Koro Sensei untuk mengangkatkan barang-barang. Lalu di situ ada Nagisa dan ia tak sengaja melihat Kayano yang sedang mengeluarkan tentakel miliknya. Ternyata Kayano juga memiliki kekuatan seperti Koro Sensei. Lalu ia menyerang Koro Sensei. Kayano mengaku dirinya adalah adik dari Yukimura Aguri yang telah dibunuh oleh Koro Sensei. Setelah mengakui itu, Kayano lalu pergi dan para murid ingin tahu masa lalu dari Koro Sensei. Namun Koro Sensei akan menjelaskan kalau Kayano ikut mendengarkan. Perlu kita ketahui Kayano ini adalah adik dari mendiang kakaknya yang bernama Yukimura Aguri yang ternyata dia adalah mantan wali kelas 3E. Namun saat dia sedang membawakan makanan ke kakaknya ke sebuah penelitian, dia melihat kakaknya sudah tidak bernyawa. Dia berbalut tentakel kuning yang sedang berputar di tubuhnya. Dengan sedih Kayano menangis dan melihat ada sebuah serum yang terdapat kekuatan tentakel. Tanpa kenal rasa sakit, Kayano menyuntikkan serum itu di lehernya. Lalu ia pindah sekolah di SMP Kunugigaoka yang bertujuan untuk membunuh monster gurita bertentakel itu. Kayano mengira kalau tentakel itulah yang membunuh kakaknya, dan ia tahu kalau tentakel itu milik monster kuning perusak dan menjadi guru di kelas 3E. Tak lama kemudian esok hari pun tiba, di mana Kayano menantang Koro Sensei tepat di depan murid-muridnya. Tanpa banyak omong, Kayano pun menyerang Koro Sensei secara brutal dengan tentakelnya. Namun di saat menyerang, Bunshin Koro Sensei memberitahukan kalau Kayano jika terus-terusan menyerang dia akan mati dan tubuhnya diambil alih oleh tentakel itu. Dan ia akan mengenakan di bagian jantungnya lalu menyuruh muridnya untuk menghentikan rasa haus darah Kayano. Apapun caranya dan benar saja.
Kayano menyerang Koro Sensei di bagian jantung dan tepat mengenainya. Di saat ia lengah, Nagisa dari belakang menyergapnya, namun bukan dipukul, tapi dicium oleh Nagisa. Dan metode itu pun praktis bisa membuat rasa haus darah dari Kayano berhenti. Dan tentakelnya juga bisa dicabut oleh Koro Sensei. Nagisa-kun, gimana nukeru? Namun, Shiro si baju putih terlihat memantau kejadian tersebut. Tapi langsung pergi, dan Koro Sensei dengan cepat menemui dan mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Dan dia langsung membuka kedoknya, dan dia bernama Yanagisawa. Koro Sensei memenuhi janjinya, yakni ketika Kayano sudah kembali ke kelas, ia akan menceritakan masa lalunya. Di mana Koro Sensei ini seorang pembunuh cerdas dengan kekejamannya. Saat dia membunuh ribuan orang, ia dikenal dengan nama Shinigami atau Dewa Kematian. Namun Koro Sensei lengah dan tiba-tiba dia seperti ditembak bom oleh seseorang dan dia pingsan. Namun tak disangka, yang menangkap Koro Sensei adalah Yanagisawa, orang yang tadi pakai baju putih. Dia adalah seorang ketua dari organisasi penelitian gelap yang belum dapat izin dari pemerintah. Dan ini adalah scene yang ditampilkan pada awal film. Koro Sensei ditangkap bukan hanya dia penjahat atau seorang pembunuh berdarah dingin, tapi dia juga seorang yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan mempunyai tubuh yang kuat. Dia dijadikan tikus percobaan oleh organisasi penelitian yang dipimpin oleh Yanagisawa. Tujuan penelitian itu adalah mereka bisa menggabungkan antimateri dalam siklus kehidupan. Dan di mana tujuan mereka berhasil, maka yang akan terjadi menjadi bahan alternatif sumber minyak dan tenaga nuklir. Sungguh penelitian yang sangat ambisius. Sementara itu, tugas Koro Sensei ini cuma melaporkan apa aja gejala yang dia rasakan saat penelitian berlangsung. Dan itu akan dimonitori oleh Yukimura Sensei, yakni kakaknya Kayano. Dia adalah tunangan dari Yanagisawa, di mana dia dijodohkan oleh orang tua mereka. Namun Yanagisawa bertindak semena-mena terhadap Yukimura. Dia memerintah sesuka hati, dan itu tidak disukai oleh Yukimura. Setelah setahun lamanya penelitian itu berlangsung, mereka berdua setiap hari bertemu dan menceritakan masalah mereka masing-masing. Seperti Yukimura yang menjadi wali kelas 3E, di mana kelas itu mempunyai anak-anak yang kurang pintar dan nakal. Tapi Yukimura akan tetap membimbing murid-muridnya itu sampai lulus dan berhasil. Namun itu mendapat pertentangan oleh Yanagisawa, dan yang bisa mendukungnya cuma Koro Sensei. Mereka berdua ternyata saling mencintai. Ya bagaimana tidak, ketemu terus setiap hari kok. Namun tiba-tiba dilaporkan permukaan bulan hilang 70%. Itu semua ulah dari penelitian ini, di mana mereka mengirim tikus ke bulan yang sudah diberi sel campuran dari Koro Sensei. Dan setelah dicek, itu juga berlaku untuk Koro Sensei. Pada tahun depan tanggal 13 Maret, bumi akan hancur. Mau tidak mau Koro Sensei harus lenyap dari muka bumi. Lalu Yanagisawa memerintahkan untuk membunuh Koro Sensei. Sekarang juga. Namun hal itu diketahui oleh Yukimura. Dia segera memberitahu Koro Sensei untuk cepat pergi. Namun Koro Sensei berpendapat kalau dirinya emang harus mati. Yukimura yang tak mau orang yang dia cintai itu mati, dia lalu mencegah dan memberi saran untuk mencari jalan lain. Namun Koro Sensei berpendapat kalau dirinya harus mencoba kekuatan barunya itu sebelum mati.
Yanagisawa yang tahu kalau Koro Sensei akan mengamuk, ia pun segera mengaktifkan ranjau tentakel. Koro Sensei yang sedang jalan dengan amukannya lalu dihentikan oleh Yukimura. Dan secara tidak sengaja, perut Yukimura berdarah dan terluka cukup dalam. Di detik-detik terakhir Yukimura, Koro Sensei berjanji kepada Yukimura bahwa dia akan mengajar di kelas 3E. Setelah mendengar masa lalu Koro Sensei, murid-muridnya terbelah menjadi dua kubu. Di kubu Nagisa adalah kubu untuk menyelamatkan Koro Sensei agar tidak meledak dan mencari penawarnya. Di kubu lain yang dipimpin oleh Karma, yakni kubu yang tetap menjalankan misinya, yakni membunuh Koro Sensei. Setelah adu mulut dari kedua kubu, nampak Koro Sensei datang dan menyarankan kalau mereka berduel 1 lawan 1 antara Nagisa dan Karma. Siapa yang terluka dari pisau anti sensei ini, dia akan kalah. Perlu diketahui pisau ini tidak mempan ke manusia, hanya bisa untuk membunuh Koro Sensei saja. Dan benar saja, pertarungan antara laki ini pun terjadi. Di mana siapa yang kalah, ia dan kubunya akan mendengarkan perkataan yang menang. Berkali-kali Nagisa kena pukulan, kena tendangan, dan hampir kalah. Namun, di saat Karma akan menang, tinggal menusukkan pisau itu ke punggung Nagisa, dia mengurungkan niatnya karena melihat perjuangan Nagisa yang penuh semangat, dan Karma pun menyerah yang pastinya dia dan kubunya akan mendengarkan dari kubu Nagisa. Lalu mereka bersatu dan merencanakan cara untuk mendapatkan penawar agar Koro Sensei tidak meledak. Namun mereka mendapatkan sedikit masalah atau kendala, yakni obat penawarnya yang susah dibuat. Kata Shiritsu ini, penawarnya bisa dibuat jika data awal saat penelitian Koro Sensei ini ada di sini. Namun data itu kini berada di tempat penelitian Yanagisawa. Dengan petunjuk Etona, Nagisa, Terasaka, dan Karma malamnya pun menuju ke tempat penelitian Yanagisawa. Dengan cepat mereka menemukan data itu, dan dengan memanfaatkan kepintaran Okuda dalam meracik reaksi kimia, mereka semua saling membantu dan selalu membuat itu sampai berhasil. Namun percobaan mereka selalu hampir gagal, dan mereka tampak kesulitan. Namun mereka tidak putus asa. Bahkan saat Bu Irina mau membantu, mereka tidak mau menanggapi orang itu. Lalu dia berbicara kepada Koro Sensei kalau anak muridnya sedang dalam kesulitan menemukan sesuatu. Namun Koro Sensei tidak akan membantunya, karena kalau membantu, usaha anak-anak itu akan sia-sia. Sambil ngopi dan memperhatikan dada Bu Irina. Keesokan harinya, murid-murid sudah mulai mendapatkan hasil karena salah satu obat penawarnya bisa mengkristal, dan Okuda menyarankan kalau cairan ini dibiarkan semalaman, maka obat akan segera jadi dan siap diminum oleh Koro Sensei. Namun di saat bersamaan, pemerintah juga sedang merencanakan penembakan laser ke kelas 3E, di mana mereka meminta Pak Karasuma menjebak Koro Sensei sendirian di kelas dan menangkap murid-muridnya dan dikurung di sel tahanan, dengan tujuan melindungi siswa-siswi itu agar tidak terkena laser penghancur saat tengah malam. Setelah menjelaskan itu, lalu Pak Karasuma dengan tega meninggalkan anak muridnya itu. Pak Karasuma dinilai ia lebih mementingkan tugasnya dibanding anak muridnya yang sudah ia latih selama setahun. Namun Karma dengan kecerdasannya dapat menganalisa kalau dinding itu mengandung beberapa sel yang bisa diledakkan, dan ia meminta Takebayashi untuk meledakkan dinding itu, dan benar saja. Mereka semua pura-pura pingsan dan mengelabui para penjaga. Lalu mereka keluar dan sudah dihadang oleh Pak Karasuma. Namun ia tadi cuma akting dan membiarkan anak-anak untuk keluar, dan ini sebagai pelajaran terakhir mereka. Namun itu tanpa sia-sia karena para tentara dan mereka harus melewati serta harus memanjat bukit di belakang sekolah.
Di saat yang tepat Bu Rina datang sebagai hadiah kelulusan, Bu Rina akan menjadi umpan dan akan mengalihkan perhatian. Mereka semua berhasil mengalahkan para tentara itu dengan kekuatan mereka sendiri. Dan rintangan terakhir mereka adalah memanjat bukit untuk sampai di kelas. Di sisi lain, para Karasuma yang sudah melanggar aturan, dia akan diturunkan jabatannya. Dan dia akan di kantor pusat untuk sementara waktu. Setelah susah payah, mereka berhasil melewati bukit itu dan sampai di kelas. Dan nampak Koro Sensei sedang nyapu sendirian. Mereka senang karena Koro Sensei akan selamat atas obat yang sudah diracik oleh para muridnya. Dengan senang hati Koro Sensei meminum obat penawar itu. Namun itu tidak membuahkan hasil karena Koro Sensei sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Dan di luar sana sudah ada pelindung yang anti serat Sensei. Namun, itu tidak membuat Koro Sensei putus asa. Dia tetap senang terhadap murid-muridnya dan dia membuat sertifikat kelulusan untuk murid-muridnya itu. Namun saat mau dibagikan, tiba-tiba Yanagisawa datang dan merobek kertas itu dengan tentakel miliknya. Dia berkata kalau data yang diambil oleh Nagisa dan kawan-kawan waktu itu adalah data palsu. Lalu dia menyuntikkan beberapa serum ke tubuhnya sehingga membuat tubuhnya menjadi monster. Dan dia akan segera mati. Namun sebelum itu dia akan membunuh Koro Sensei dengan murid-muridnya sebagai umpan. Karena para muridnya itulah kelemahan terbesar Koro Sensei. Lalu Yanagisawa juga menghajar Koro Sensei dengan brutal. Dia menghabisi Koro Sensei hingga ia sampai kehabisan tenaga. Saat Koro Sensei akan dihabisi, muncullah Kayano yang ingin menyelamatkan Koro Sensei. Karena dia mau membuktikan ke teman-temannya kalau dirinya sudah menyesal kalau ia ingin balas dendam ke Koro Sensei. Dan benar saja dia terkena serangan dari Yanagisawa dan terkena di alat vitalnya lalu tidak sadarkan diri. Koro Sensei yang tidak terima kalau muridnya terluka, lalu ia mengeluarkan kekuatan terkuatnya dan berhasil menghancurkan Yanagisawa. Namun di saat itu juga Koro Sensei akan melakukan operasi dadakan oleh Kayano. Operasi itu berhasil dengan Kayano selamat dari kematian. Namun Koro Sensei yang sudah kehabisan tenaga menyarankan ke muridnya harus segera membunuhnya karena cepat atau lambat ia akan mati karena laser akan segera ditembakkan 1 jam lagi. Dengan sepakat, Nagisa yang akan menjadi eksekutor. Dengan wajah sedih, Nagisa akan membunuh. Namun Koro Sensei tidak mengizinkan Nagisa untuk membunuh dengan cara seperti itu. Ia meminta agar Nagisa tetap membunuh dengan tersenyum, dengan disaksikan teman-temannya yang memegangi beberapa tentakelnya. Dengan ucapan selamat tinggal ke Koro Sensei, Nagisa berhasil menusukkan pisau itu tepat di dada dan dasi Koro Sensei. Dengan tersenyum, Koro Sensei juga mengucapkan selamat tinggal kepada murid-muridnya. Dan Koro Sensei pun mati di tangan murid-muridnya. Keesokan harinya, kelas 3E resmi lulus dari sekolah SMP Kuno Gigaoka. Mereka mendapatkan cita-cita yang diimpikan seperti Nagisa. Ia menjadi guru di sekolah berandalan dan benar saja ia diremehkan oleh para murid-muridnya. Namun dengan berani ia bisa melawan dan bahkan ia bisa mengalahkan anak berandalan itu. Dia akan menjadi guru seperti Koro Sensei walau tak secepat atau sepintar Koro Sensei. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengajar murid-murid berandalan ini. Tamat. Sayonara, Koro Sensei.